Kisah ini terjadi pada tahun 1708. Pada tanggal 8 Juni, kapal galai Spanyol San Jose akan kembali ke Spanyol dari Karibia. Totalnya ada 17 kapal. Kapten San Jose tahu bahwa mereka akan menghadapi masalah karena kapal-kapal Inggris mengintai mereka di daerah itu. Dia tahu bahwa mereka akan mengincar harta karun yang dimuat di kapal-kapal tersebut. Harga harta karun dari dunia baru itu sangat besar, sehingga bisa mengubah arah peristiwa sejarah di Eropa. Agar selamat, kapal galai Spanyol harus mencapai Cartagena de Indias, lokasi Kolombia sekarang. Namun sayangnya, ada hal lain yang ditakdirkan untuk San Jose. 4 kapal Inggris muncul. Kapal galai itu tidak bisa melarikan diri begitu saja dari mereka. Tidak ada pilihan lain selain berbalik dan bertempur. Lantas, kekacauan pun dimulai. Bendera merah yang menunjukkan bahwa pertempuran dimulai berkibar. Tembakan meriam terdengar, bau mesiu memenuhi udara. Tidak ada yang tahu persis bagaimana semuanya berakhir. Saat senja tiba, sulit untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi. Satu-satunya yang tersisa dalam sejarah adalah kapal San Jose yang tenggelam. Kemudian, hening. Tidak heran jika San Jose sebagai kapal utama merupakan kapal galai yang paling penting secara strategis. Ia membawa banyak sekali logam mulia seperti emas dan perak, mutiara dan permata seperti zamrud. Semua itu akan berada di dasar lautan selama 3 abad berikutnya. Tapi kenapa harta karun yang hilang ini menjadi begitu legendaris? Pertama, perkiraan finansial yang dibuat oleh para ilmuwan mengejutkan banyak orang. Kapal tersebut dilaporkan membawa 7 juta hingga 12 juta peso. Mari kita terjemahkan ke dalam kurs hari ini. Ya, mungkin tidak sebesar kekayaan yang dimiliki Elon Musk, tapi jumlahnya sekitar 10 miliar dolar. Dengan uang itu, kamu bisa belanja beberapa jet pribadi, 1 parkiran penuh Lamborghini, dan sebuah rumah mewah. Dan masih banyak uang yang tersisa. Kamu mungkin berpikir bahwa semuanya pasti sudah berkarat seperti potongan-potongan yang ditemukan di Titanic. Namun, jika menyangkut emas, semuanya bekerja dengan cara yang berbeda. Titanic tidak membawa emas, atau setidaknya tidak sebanyak itu. Perhiasan yang ada di Titanic adalah barang-barang pribadi. Dan emas, uniknya, tidak pernah bereaksi dengan oksigen. Artinya, emas asli tidak akan berkarat atau ternoda. Jadi, kalau kalung emasmu berubah warna atau menghitam, itu pertanda bahwa kalung itu bukan emas murni, melainkan campuran. Dan itu juga gak apa-apa sih, karena kamu bisa mudah membersihkannya. Kembali ke harta karun San Jose yang hilang. Koin-koin emas di sana, bahkan setelah lebih dari 300 tahun kemudian, seharusnya terlihat sama seperti saat dibuat. Sekarang kembali ke tempat di mana kapal itu seharusnya tenggelam. Ingat kan, tadi aku bilang sang kapten ingin pergi ke pantai di lokasi Kolombia saat ini. Nah, pada tanggal 4 Desember 2015, kapal tersebut memang ditemukan di perairan Kolombia. Seperti halnya banyak hal penting lainnya saat ini, dunia mengetahui hal tersebut dari sebuah tweet. Tweet tersebut dikirim oleh Presiden Kolombia saat itu, Juan Manuel Santos. Orang-orang telah mencari San Jose selama beberapa dekade, dan setelah akhirnya ditemukan, kota ini menjadi semakin populer dan lebih banyak lagi mitos yang bermunculan. Salah satu legenda tersebut diceritakan oleh Senyor Santos sendiri. Setelah bangkai kapal ditemukan, ada sebuah wawancara radio singkat. Masalahnya, penemuan itu lumayan tidak terduga. Banyak orang menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mencari bangkai kapal itu, dan banyak dari mereka yang bahkan putus asa untuk menemukannya. Juan Manuel Santos menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana bangkai kapal itu ditemukan. Saat menghadiri sebuah acara resmi di luar Kolombia, dia disapa oleh seorang pria. Pria itu terlihat seperti penulis terkenal Hemingway, berjenggot putih dan berambut putih. Satu-satunya hal yang diinginkan oleh pria yang mirip Hemingway itu adalah waktu Santos, dan itu pun hanya 2 menit. Sang presiden mengalah dan mendengarkan pria itu. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh luar biasa. Pria itu mengeluarkan sebuah peta antik, lebih tepatnya salinan yang dibingkai dengan hati-hati, dan dia mengatakan kepada sang presiden bahwa tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Pria itu menunjuk ke satu titik yang pasti. Dia mengatakan bahwa itu adalah lokasi persisnya harta karun tersebut dan tempat itu tidak muncul di peta lain. Dia menjamin bahwa dia tahu di mana harta karun itu berada.
Cerita itu terdengar gila dan mengada-ngada. Siapapun orang itu, ternyata perkataannya benar. Identitasnya masih menjadi misteri bagi semua orang. Tapi entah bagaimana, orang itu mendapatkan dana, menetapkan area yang harus diperiksa, dan bahkan berhasil menemui presiden. Ya, San Jose memang dipenuhi emas, dan siapapun yang menemukannya akan menjadi kaya raya selama sisa hidup mereka. Tapi ya terima aja, tidak mungkin orang biasa mampu menemukan harta karun seperti itu karena butuh terlalu banyak usaha dan terlalu banyak biaya. Tapi gimana kalau kamu tipe yang suka berburu harta karun dan ingin mencari peta harta karun di suatu tempat? Oke, aku punya cerita tentang orang biasa yang mencari dan bahkan akhirnya menemukan harta karun sungguhan. Kenalkan, ini Forrest Fenn, seorang jutawan eksentrik yang menyembunyikan harta karun senilai 1 hingga 5 juta dolar. Nilai persisnya tidak diketahui, dan tahu nggak, bahkan Tuan Fenn sendiri mengatakan bahwa dia tidak pernah mencoba menaksirnya. Di dalam peti tersebut, terdapat 265 koin emas Amerika Gold Eagle dan Double Eagle, koin kuno, bongkahan emas, apa aja ada. Forrest menyimpan peti itu di pegunungan Rocky dan mengumumkan perburuan harta karun itu pada tahun 2010. Sekarang, mari kita fokus pada peta dan melihat betapa luasnya pegunungan Rocky. Pada dasarnya, para pemburu harta karun seharusnya menyisir 2 negara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Pada awalnya, ini adalah perburuan harta karun kecil-kecilan dengan hanya beberapa orang yang mengetahuinya. Namun, beberapa waktu kemudian, ada cukup banyak kompetisi karena puluhan ribu orang berangkat untuk mencari harta karun. Ada penelitian yang menyatakan bahwa selama 1 dekade, sekitar 350 ribu orang mencoba peruntungannya untuk mencari peti misterius tersebut. Untuk mengumumkan perburuan tersebut, Forrest Fenn menggunakan sebuah puisi yang terdiri dari 24 baris. Puisi tersebut memiliki beberapa petunjuk di dalamnya yang gagal dipecahkan oleh sebagian besar pemburu harta karun. Peti itu tersembunyi dengan sangat baik sehingga butuh waktu 10 tahun untuk menemukannya. Ada juga sebuah blog berjudul Thrill of the Chase, dan pada tanggal 6 Juni 2020, Fenn akhirnya memposting berita yang sudah lama ditunggu-tunggu. Harta karun itu telah ditemukan. Forrest sendiri mengakui bahwa siapapun yang membaca petunjuk dari puisi itu dengan cermat dapat menemukan harta karun tersebut. Puisi ini membuat internet heboh karena banyak orang mencoba memecahkan 9 petunjuk yang ada di dalam puisi tersebut. Beberapa di antaranya bahkan menyarankan kunci yang mungkin untuk memecahkan teka-teki tersebut. Berbagai spekulasi itu mungkin telah membantu orang yang akhirnya menemukan harta karun tersebut. Pada awalnya, bahkan Forrest Fenn sendiri tidak tahu siapa yang memecahkan semua kode dalam puisi tersebut, berhasil melewati hutan lebat dan mengambil peti itu. Penemu yang beruntung itu memilih untuk tetap anonim, dan kita cuma tahu bahwa dia adalah seorang pria dari Amerika Serikat bagian timur. Pemenangnya mengirimkan sebuah foto kepada Forrest Fenn, dan dengan demikian, perburuan harta karun tersebut secara resmi berakhir. Beberapa waktu kemudian, dia mengungkapkan dirinya. Orang itu adalah Jack Stuelf, seorang mantan wartawan dan mahasiswa kedokteran. Harta karun itu tersembunyi di bawah kanopi bintang-bintang di sebuah hutan di pegunungan Rocky. Vegetasi di sana rimbun, sehingga peti itu tersembunyi jauh di dalam. Peti itu tidak pernah dipindahkan dari tempat awalnya disembunyikan. Lokasi pastinya masih belum diketahui, tapi kita tahu bahwa harta karun itu disembunyikan di Wyoming. Jack mengakui bahwa tidak semua harta karun yang diiklankan ditemukan di dalam peti. Katak emas kecil di kalung dan cincin zamrud Spanyol hilang. Forrest memang menemukan katak dalam koleksinya dan memberikannya kepada Stuelf, tapi dia gagal menemukan cincinnya. Perburuan harta karun yang diciptakan oleh Forrest Fenn mungkin tampak berlebihan, tapi dia menjelaskan kenapa dia memutuskan untuk memulainya. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah untuk memberikan harapan kepada orang-orang.